Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Nah, film kali ini kita akan mereview sebuah film fantasi yang berjudul Once Upon a Crime. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Cinderella yang akan pergi ke pesta dansa. Apakah cerita Cinderella di film ini akan berakhir bahagia dengan pangeran? Tonton alur ceritanya sampai habis ya guys. Dan jangan lupa di subscribe. Film diawali dengan diperlihatkan seorang gadis yang selalu memakai kerudung merah. Nah, saat itu ia sedang berjalan di tengah hutan dan terkena duri. Dia pun kesal karena hutan secantik ini, tapi banyak sekali durinya. Nah, di saat yang sama dia pun ketemu dengan seorang penyihir yang bernama Barbara. Barbara pun mengatakan mengapa ia ada di tengah hutan. Si kerudung merah mengatakan kalau ia sedang menuju ke kota Spenhagen. Barbara yang melihat sepatu kerudung merah yang sudah lusuh mencoba menawarkan untuk menyihirnya menjadi lebih bagus. Tapi si kerudung merah menolak. Barbara pun memaksa yang membuat si kerudung merah menjadi takut, yang akhirnya setuju. Barbara lalu mengucapkan mantranya dan mengubah sepatu kerudung merah menggunakan tongkat tuanya. Yah, bukannya makin bagus, malah sepatu kerudung merah menjadi kotor berlumpur. Karena kesal sihirnya gagal, si kerudung merah pun mencuci sepatunya sambil ngomel-ngomel. Tanpa disadari, sepatunya hanyut. Si kerudung merah mencoba mencari sepatunya. Gak lama ia berjalan, ia melihat seorang gadis yang memakai sepatunya. Gadis itu berpakaian lusuh. Kerudung merah menghampirinya dan mengatakan kalau sepatu yang ia pakai adalah sepatu miliknya. Si gadis ini pun langsung mengembalikan sepatu tersebut. Mereka pun berkenalan, yang ternyata gadis ini bernama Cinderella. Ia sedang mengubur merpati kesayangannya. Si kerudung merah kemudian mendapatkan penglihatan dan bertanya pada Cinderella, siapa yang merundungnya? Cinderella pun mengatakan kalau di negeri ini kecantikan adalah segalanya. Orang jelek dan lusuh tidak akan dianggap di negeri itu. Begitupun Cinderella, karena pakaiannya yang lusuh, ia harus menjadi pelayan ibu tirinya dan dua saudaranya yang bernama Anne dan juga Margot. Saat sedang melayani mereka, Cinderella mengatakan ingin ikut pergi ke pesta dansa. Tapi si ibu tiri mengatakan kalau ia malu membawa Cinderella karena pakaiannya yang lusuh dan pasti tidak akan diizinkan untuk masuk ke dalam istana. Di saat yang sama, roti yang di tangan Margot tiba-tiba jatuh dan dimakan oleh merpati, yang membuat ia membunuh merpati tersebut. Si kerudung merah kemudian menanyakan kenapa kaki Cinderella luka-luka seperti itu. Cinderella kemudian mengatakan kalau sepatunya telah dibuang oleh kakaknya dan dia pergi ke hutan untuk memetik raspberry yang penuh dengan duri, yang membuat kakinya pun luka-luka. Di sini, si kerudung merah mengajak Cinderella untuk pergi ke pesta dansa. Tapi Cinderella yakin karena pakaiannya yang lusuh, dia tidak akan bisa masuk ke dalam istana. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba penyihir Barbara muncul secara mengejutkan. Dia pun menawarkan untuk menyihir gaun Cinderella menjadi lebih baik. Barbara pun mengucapkan mantranya. Dan benar saja, Cinderella menjadi sangat cantik. Karena mau ikut ke pesta dansa, si kerudung merah pun meminta Barbara untuk menyihir bajunya menjadi gaun yang cantik. Dan tentu saja bisa. Gaun dan penampilan sudah cantik, tapi sepatunya masih berlumpur. Cinderella pun masih tidak memakai sepatu. Barbara tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak bisa menyihir sepatu. Tiba-tiba muncul lagi satu penyihir cantik yang bernama Tekla. Ia bisa menyihir sepatu, tapi harus ada sepatu yang disihir. Nah, di sini Cinderella tidak memiliki sepatu. Kemudian, kerudung merah meminta Barbara untuk meminjamkan sepatunya pada Cinderella. Dan penyihir Tekla ini pun menyihir sepatu mereka menjadi sepatu kaca yang sangat cantik. Tekla juga mengatakan kalau sepatu itu hanya muat kepada orang yang pertama kali memakainya, dan sepatu itu akan berubah ke wujud aslinya setelah 24 jam.
Mereka berdua sudah siap, tapi pergi ke pesta dansa tanpa kereta kuda seperti ada yang kurang. Barbara kemudian menyihir labu sebagai kereta kuda dan juga tikus sebagai kusirnya. Mereka pun menuju ke pesta dansa. Mereka harus pulang sebelum jam 12 malam karena sihir Barbara hanya bisa bertahan sampai jam 12. Di tengah perjalanan, kereta mereka seperti menabrak sesuatu. Setelah dicek, ternyata mereka menabrak seseorang yang bernama Tuan Hans. Dia adalah penata rambut kerajaan. Si kerudung merah mencoba memeriksanya, dan ternyata dia sudah mati. Si kerudung merah pun mendapatkan penglihatan, dan ia mengatakan kalau Tuan Hans sudah mati sebelum tertabrak kereta. Nah, di sini mereka mulai bingung. Kalau mereka melaporkan hal ini ke istana, maka mereka tidak dapat pergi ke pesta dansa. Karena merasa itu bukan kesalahan mereka, akhirnya mereka menutupi mayat Tuan Hans dengan dedaunan, lalu melanjutkan perjalanan ke istana. Sesampainya di istana, mereka langsung diperbolehkan untuk masuk. Berbeda dengan wanita yang lusuh ini, dia dilarang masuk karena berpakaian yang lusuh dan kotor. Saat Cinderella dan kerudung merah masuk, orang-orang memperhatikan mereka. Ya, mungkin karena penampilan mereka yang cantik. Sampai-sampai ibu tiri dan saudara tiri Cinderella tidak mengenalinya. Kemudian datanglah raja istana itu yang bernama Raja Bovel dan pangeran yang bernama Gilbert. Di sini sang raja juga mengumumkan pesta dansa itu bertujuan untuk mencari pendamping untuk pangeran. Jadi siapa yang diajak berdansa dengan pangeran, mungkin itulah pilihan pangeran. Di sini, pangeran seperti keberatan dengan keputusan raja, tapi mau nggak mau dia tetap menurutinya. Pangeran mulai berjalan melewati gadis-gadis itu, dan menuju ke Cinderella, yang kemudian mengajaknya untuk berdansa. Wah, beruntung banget ya Cinderella. Acara pesta dansa pun dimulai. Sepertinya pangeran terpana melihat kecantikan Cinderella. Di tengah-tengah acara, tiba-tiba salah satu prajurit mengatakan kalau telah menemukan mayat Tuan Hans yang ditutupi dedaunan. Dan kemungkinan Tuan Hans mati karena tertabrak kereta kuda. Sang raja pun langsung memerintahkan prajurit untuk mengecek semua kereta kuda dan meminta semua orang jangan ada yang keluar karena kemungkinan pelakunya ada di ruangan tersebut. Cinderella dan kerudung merah pun mulai panik dan memastikan pada Tuan Paul kalau keretanya sudah dibersihkan dan tidak ada bekas apa-apa sama sekali. Waktu menunjukkan jam 11 malam, yang artinya mereka hanya mempunyai waktu 1 jam lagi sebelum sihirnya hilang. Kemudian Tuan Chamberlain datang memberikan laporan pada raja, yang mana semua kereta kuda tidak ada yang mencurigakan. Dan ia juga mengatakan dokter yang melakukan otopsi menyimpulkan Tuan Hans sudah mati sebelum tertabrak kuda. Lalu para prajurit mengecek rumah Hans dan menemukan batu asa yang ada bekas darahnya. Waktu kematian Tuan Hans diperkirakan antara jam 1 sampai jam 5 sore hari ini. Prajurit yang menggeledah rumah Hans menemukan 5 potong rambut, yang dimana bisa saja Tuan Hans telah melakukan kesalahan dengan tidak sengaja memotongnya. Kemudian wanita yang berambut pendek pun dikumpulkan. Salah satunya adalah Anne. Tuan Chamberlain pun menduga kalau pembunuh Hans salah satu dari 5 wanita tersebut. Tiba-tiba si kerudung merah meminta izin untuk menyimpulkan pendapatnya, yang mana si kerudung merah mengatakan dugaan Tuan Chamberlain salah. Biasanya pita rambut dilepas sebelum memotong rambut. Nah, di sini pitanya masih terikat dengan cantik. Ia yakin kalau rambut itu dipotong bukan karena tidak sengaja. Kemudian kerudung merah bertanya pada Anne bagaimana rambutnya dipotong. Anne pun mengatakan jam 10 pagi ini dia pergi ke rumah Tuan Hans untuk menata rambutnya. Saat itu Tuan Hans mengatakan kalau pangeran menyukai wanita berambut pendek. Tapi Anne tidak sanggup memotong rambut panjangnya. Hingga akhirnya sikap Tuan Hans tiba-tiba berubah. Dan dia memotong rambut Anne secara paksa. Dan semua wanita-wanita itu juga mendapatkan perlakuan yang sama dari Tuan Hans dan mengatakan kalau pangeran suka dengan wanita yang berambut pendek. Lalu pangeran bilang kalau ia sudah lama mendengar gosip buruk tentang Tuan Hans.
yang mana Tuan Hans iri pada wanita yang berambut indah yang bukan pelanggannya. Dan dia tidak terima kalau ada wanita yang berambut indah namun ia tidak menata rambutnya. Di tengah kebingungan itu, Anne mengatakan kalau ia tidak sengaja mendengar sesuatu, di mana Anne tadi siang diam-diam masuk ke dalam istana dan ingin bertemu dengan pangeran agar bisa mengajaknya berdansa nanti. Saat sudah di depan kamar pangeran, ia mendengar pangeran sedang ribut dengan Tuan Hans, dan ia mendengar pangeran sangat marah saat itu. Pangeran kemudian mengatakan kalau siang tadi Tuan Hans datang ke kamarnya, bukan sesuatu yang ternyata itu adalah potongan rambut. Pangeran mencoba ngasih tahu Tuan Hans kalau apa yang ia lakukan itu adalah salah. Bukannya sadar, Tuan Hans malah mengungkit rahasia pangeran, yang mana 1 tahun lalu pangeran telah membuang mahkota berharga raja, dan itu adalah kejahatan besar. Pangeran melakukan itu karena dulu pangeran mencintai seorang pelayan yang bernama Remy. Mereka saling mencintai namun terhalang restu dari sang ayah. Setelah pangeran meminta restu pada ayahnya, Remy tiba-tiba menghilang sampai saat ini. Namun raja bilang hilangnya Remy tidak ada kaitan dengannya. Dengan suasana yang tegang, dengan berani si kerudung merah menyela perdebatan antara anak dan ayah itu. Kemudian cerita Tuan Hans pun dilanjutkan. Saat itu Tuan Hans mengancam pangeran dengan meminta cermin kerajaan. Namun pangeran tidak jadi memberikan cermin itu. Raja tiba-tiba menyimpulkan kalau pangeranlah yang membunuh Tuan Hans karena takut Tuan Hans membuka rahasia pangeran soal mahkota itu. Pangeran pun bilang kalau bukan dia yang membunuh Tuan Hans, tapi raja nggak percaya. Karena pada saat jam kematian Tuan Hans, pangeran tidak ada di istana. Pada jam kematian Tuan Hans, pangeran pergi ke bukit untuk menenangkan diri. Tapi karena tidak ada bukti yang kuat, pangeran pun menjadi tersangka. Lalu raja memerintahkan prajurit untuk menangkap pangeran. Di saat yang sama, terlihat seseorang berpakaian hitam berhasil masuk ke ruangan itu. Lalu si kerudung merah menemukan duri, dan di saat yang sama orang yang berpakaian hitam lusuh tadi mengatakan bukan pangeran yang membunuhnya. Karena pada jam 1 sampai jam 3 sore, ia melihat pangeran duduk sendirian di bukit. Tapi karena ia berpenampilan lusuh dan kotor, raja dan orang-orang di ruangan itu tidak mempercayainya. Si kerudung merah pun heran melihat orang-orang di negeri itu tidak percaya dengan pangerannya sendiri, dan raja juga selalu memandang orang dari penampilannya. Lalu si kerudung merah mengatakan kalau ia menemukan duri jatuh dari baju pangeran tadi. Duri itu tumbuh di hutan menuju bukit dengan pemandangan yang indah. Itu artinya pangeran berkata jujur. Kemudian pangeran pun dibebaskan. Lalu raja pun menutup acara pesta dansa itu. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 5 menit, yang artinya sisa 5 menit waktu Cinderella dan kerudung merah. Mereka berdua pun lari keluar dengan disusul pangeran. Saat berlari, tiba-tiba Cinderella jatuh dan sepatu kacanya terhempas jauh. Tak sempat mengambilnya, Cinderella langsung masuk ke kereta kuda dan langsung melaju dengan cepat. Pangeran pun mengambil sepatu kaca Cinderella. Cinderella dan yang lainnya pun berubah di tengah jalan ke wujud aslinya. Cinderella kemudian mengajak kerudung merah untuk tidur di rumahnya. Di tengah malam, tiba-tiba si kerudung merah mendengar suara orang rame-rame. Ia pun mengeceknya dan berjalan ke hutan. Lalu ia dikejutkan dengan munculnya Margot yang tiba-tiba ada di hadapannya. Margot pun mengatakan kalau ia sedang dikejar oleh prajurit karena ia telah membunuh Tuan Hans. Kerudung merah menemani Margot dan memberikannya sepotong kue. Lalu si kerudung merah menanyakan bagaimana ia bisa membunuh Tuan Hans. Margot menceritakan awalnya Tuan Hans mengirimkannya surat yang mana ia akan memotong rambut Margot secara khusus untuk pesta dansa. Saat ia sampai di rumah Tuan Hans, ia tidak melihat siapa-siapa dan tiba-tiba ia dipukul dari belakang hingga pingsan. Ia juga nggak melihat siapa yang memukulnya. Waktu ia sadar, di depannya sudah ada Tuan Hans tergeletak di lantai, dan saat itu ia juga memegang batu asa yang kena darah.
Ia tidak tahu bagaimana ia membunuhnya. Tapi karena takut, Margo membawa mayat Tuan Hans ke tengah hutan dan menyembunyikannya di balik pohon sambil menunggu kereta kuda lewat, agar orang-orang mengira kalau Tuan Hans mati karena ditabrak kereta. Saat menjatuhkan Tuan Hans, Margo pun lari dan berkeliaran di hutan. Lalu tiba-tiba prajurit datang dan si kerudung merah langsung meminta prajurit untuk membawanya. Saat Margo dibawa prajurit, tiba-tiba ada sesuatu jatuh dari kepalanya. Dan itu seperti pecahan kaca. Lalu Tuan Chamberlain menghampiri si kerudung merah dan mengatakan kalau si kerudung merah ini hebat karena ia bisa membuat Margo mengaku. Tapi kerudung merah mengatakan kalau bukan Margo pembunuhnya. Ia hanya ingin memberi hukuman pada Margo karena ia adalah perundung. Si kerudung merah juga meminta agar ia bisa melihat rumah Tuan Hans. Tuan Chamberlain pun mengantarkannya. Di rumah itu, si kerudung merah melihat ada bekas darah yang sudah lama. Saat sedang melihat-lihat rumah Tuan Hans, si kerudung merah mengambil pecahan kaca yang ia temukan tadi. Lalu ia mendapatkan penglihatan dan ia menemukan jawabannya. Ia kemudian meminta bantuan Tuan Chamberlain. Di hari berikutnya, saat Cinderella sedang melakukan rutinitasnya, tiba-tiba pangeran datang bersama prajurit. Pangeran menghampiri Cinderella dan mengatakan sedang mencari gadis pemilik sepatu kaca itu. Tuan Chamberlain mengatakan kalau ada yang aneh, sepatu kacanya hanya bisa dipakai oleh pemiliknya saja. Tuan Chamberlain pun meminta Cinderella untuk mencobanya. Nah, saat dicoba, sepatunya pas di kakinya. Cinderella senang karena ia mengira kalau ia telah dipilih oleh pangeran untuk menjadi pendampingnya. Tapi tiba-tiba pangeran meminta prajurit untuk menangkapnya, dan si kerudung merah pun datang dan mengatakan kalau yang membunuh Tuan Hans adalah Cinderella karena Cinderella cantik dan Tuan Hans ingin memotong rambutnya. Jadi Tuan Hans mengundang Cinderella untuk datang ke rumahnya dan akan memotong rambutnya secara khusus. Sampai di rumah Tuan Hans, ia dipaksa untuk memotong rambutnya menjadi pendek. Karena nggak mau rambutnya dipotong pendek, Cinderella memukul kepala Tuan Hans dari belakang menggunakan batu asa hingga mati. Dan Cinderella mencoba memfitnah kakaknya Margo dengan mengirimi surat untuk mengundangnya datang ke rumah Tuan Hans. Setibanya Margo di rumah Tuan Hans, Cinderella langsung memukulnya dengan sepatu kacanya hingga pingsan dan membuat sepatu kacanya patah. Cinderella mencoba mencari pembelaan. Dia bilang kalau sepatu kacanya masih utuh dan tidak ada pecah sama sekali. Tapi si kerudung merah lebih pintar. Ia bilang kalau sepatu kaca yang pecah itu bukan dari sepatu yang sekarang ia pakai. Dan sepatu kaca yang dipakai Cinderella sebelah kiri saat itu bukanlah sepatu kaca yang tertinggal di istana semalam, melainkan sepatu kaca yang diambil dari kuburan merpati kesayangannya. Cinderella memiliki 2 pasang sepatu kaca. Sepatu kaca yang tertinggal di istana semalam ada di tangan pangeran, sedangkan sebelah kanan ada di Tuan Chamberlain yang sudah pecah. Waktu pertama kali bertemu dengan Cinderella dan tidak memakai sepatu itu bukan karena Margo membuang sepatunya, tapi penyihir Tekla sudah mengubahnya menjadi sepatu kaca yang ia kubur untuk menghilangkan barang bukti. Saat bersama kerudung merah, itu pertemuan kedua kalinya dengan penyihir Tekla dan memberikan sepatu kacanya lagi. Itu dibenarkan dengan munculnya Barbara dan Tekla. Tekla mengatakan kalau pertemuan kedua kali itu ia tidak mengenali Cinderella karena sudah dirubah Barbara menjadi cantik. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sepatu kaca yang dipakai Cinderella saat itu berubah ke wujud semula karena sihirnya sudah habis. Dan saat itulah Cinderella mengakuinya, dialah yang membunuh Tuan Hans. Lalu pangeran pun memerintahkan prajurit untuk menangkapnya. Di akhir film, kerudung merah mengatakan pada pangeran, saat ia di rumah Tuan Hans, ia melihat bekas darah yang sudah kering. Dan kerudung merah menyimpulkan kalau Remy diserang oleh Tuan Hans, yang membuat wajahnya luka. Dan sejak saat itu ia menghilang, karena di negeri itu yang paling penting adalah kecantikan. Istri pangeran pun akan dilihat dari penampilannya. Karena merasa sudah tidak cantik lagi, makanya Remy menghilang. Dan tiba-tiba Tuan Chamberlain membawa seseorang yang berpakaian lusuh, yang kemarin ada di pesta dansa juga. Saat tutup kepalanya dibuka, ternyata itu adalah Remy.
Remy mengatakan kalau ia tidak pantas untuk pangeran, tapi pangeran masih mencintai Remy. Begitupun dengan Remy, ia selalu memandangi pangeran dari jauh, dan ia sengaja berpakaian lusuh agar tidak ada yang mau bicara padanya. Pangeran pun memeluk Remy. Dan sekarang mereka tinggal di istana, dan raja juga sudah merestui hubungan mereka. Kemudian si kerudung merah pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. See you next video, bye bye.